Perkenalkan, nama saya Septu dengan NIM 54519004. Halo, perkenalkan nama saya Subhan Wijaya dengan NIM 5451900015. Perkenalkan, nama saya Anil Nirmal dengan NIM 545190025. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai sistem otomasi industri manufaktur. Sistem otomasi pada industri manufaktur adalah penggunaan mesin intelijen di pabrik sehingga proses manufaktur bisa dilakukan dengan mengurangi peran manusia. Hal ini melibatkan berbagai sistem kontrol yang memungkinkan peralatan operasi dijalankan sendiri dan tentu saja dengan sedikit intervensi manusia. Tugas yang membutuhkan kecepatan, presisi, dan juga daya tahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai robotik. Robotik berasal dari kata robot yang berarti perangkat elektronik yang diprogram untuk melakukan tugas secara otomatis yang biasanya dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, robotik adalah ilmu yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan robot. Tidak hanya itu, robotik juga bisa diartikan sebagai salah satu cabang teknologi modern untuk mendesain, mengoperasi, mengkonstruksi, membuat, sekaligus mengaplikasikan robot. Meski tidak mudah dilakukan, saat ini robotik menjadi salah satu bidang ilmu yang semakin banyak digemari, terutama oleh anak-anak muda. Robot industri adalah jenis robot yang digunakan untuk mempercepat proses produksi supaya lebih tepat dan juga lebih efisien. Biasanya robot industri ini cenderung mengambil bentuk lengan yang bergerak tepat dengan meniru gerakan manusia, karena umumnya robot-robot ini digunakan untuk tugas yang berisiko tinggi dan juga tugas-tugas yang melelahkan. Penggunaan robot ini meluas pada setiap khususnya yang digunakan untuk produk dengan industri berat, otomotif, aerospace, energi, makanan dan minuman, pengemasan, logistik, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain. Pada kasus kali ini yang akan dibahas adalah mesin robotik pembuat omelet. Di video sebelumnya kita bertiga udah datengin salah satu mall terbesar di Jakarta. Dan kita niatnya itu pengen nonton, tapi sebelum nonton kita mau beli yang namanya omelet dulu. Karena salah satu teman kita lagi ngidam banget nih. Dan ternyata ada nih salah satu toko yang udah mengaplikasikan robot omelet. Nah, mungkin kalau kemarin kita udah nonton videonya secara cuplikan, kali ini Anil bakal ngejelasin komponen yang ada di robot omelet. Nah, yang pertama ada end effector. Nah, end effector ini berfungsi sebagai kontrol pada lengan yang nanti akan digunakan untuk meretakkan yang namanya telur. Selanjutnya ada salt and pepper atau garam dan lada yang digunakan sebagai bumbu penyedap pada omelet. Selanjutnya ada egg cracker atau pemecah telur, ada bowl, ada wicks yang digunakan untuk mengocok telur, ada oil dispenser yang digunakan untuk penyimpanan minyak, ada teflon atau pan, ada electric whisk yang digunakan untuk mengocok telur juga, dan juga ada UR5 arm yang merupakan lengan dari teknologi ini. Selanjutnya yang tadi itu adalah overall setup. Sekarang Anil akan ngejelasin dari arrangement of tools. Nah, di situ ada wicks, salt, pepper, bowl, mirip sama yang tadi, dan juga ada oil dispenser. Selanjutnya ada close up of the end effector. Nah, jadi di end effector ini ada finger 1 dan finger 2 atau tangan 1 dan tangan 2 yang akan dikendalikan dengan threaded rod linear guide. Nah, kali ini Anil bakal ngejelasin gimana sih cara atau proses pembuatan omelet dengan menggunakan robotik omelet. Nah, sebenarnya sih sama aja ya dengan cara manual, cuman di sini adalah sudah dilakukan dengan proses otomatisasi. Yang pertama adalah robot akan menambahkan minyak ke dalam teflon. Nah, selanjutnya telur akan langsung di-crack atau dipecahkan. Setelah itu ditambahkan garam dan lada, kemudian dikocok sampai benar-benar tidak berbusa atau sampai benar-benar halus dan tercampur semua bumbunya. Setelah sudah dikocok, habis itu dipindahkan ke teflon untuk mulai kita masak. Nah, setelah itu akan dilakukan mixing atau proses pemutaran, yaitu prosesnya itu searah jarum jam. Jadi kita putar, berhenti yang akan dilakukan secara otomatis. Jika sudah, prosesnya akan ditunggu. Jika sudah selesai, langsung akan dipindahkan oleh robotik ke salah satu tempat.
Dan jika sudah selesai, omelet siap untuk disajikan. Berikut adalah informasi dari Robotic Chef dalam proses pembuatan omelet. Semoga bermanfaat. Sebelum dan sesudah penggunaan robot omelet. Nah, sebelumnya ini membuat omelet ini dapat terbilang cukup rumit ya, karena memiliki teknik pemasakan yang berbeda dari biasanya. Namun dengan adanya otomasi ini memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan. Akan membuat pekerjaan lebih efektif dan dapat juga menghemat tenaga kerja. Nah, banyak kegiatan ini dapat dilakukan secara otomatis juga karena sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga. Selain itu juga dengan penggunaan robot di industri kuliner juga dapat memperluas bidang usaha. Modal yang dikeluarkan juga lebih sedikit karena apa? Karena dapat menurunkan anggaran gaji untuk para karyawan setiap bulannya. Dengan penggunaan robot otomasi ini juga, produk ataupun hasil produk yang dihasilkan ini lebih seragam dan kualitasnya ini lebih konsisten. Selain dari dampak positif, perlu kita perhatikan juga dampak negatifnya untuk kita bisa minimalisir dampak negatif tersebut. Nah, semakin majunya teknologi ini membuat pekerjaan manusia dapat digantikan oleh robot ataupun mesin. Hal ini membuat pekerjaan manusia dapat tergeserkan oleh mesin dan dapat membuat angka pengangguran menjadi lebih meningkat. Selain pada bidang industri ini juga, hal-hal negatif ini dapat mengarah kepada sektor sosial, seperti salah satunya memicu tingginya angka kriminalitas. Selanjutnya ada rancangan ataupun usulan otomasi. Nah, seiring perkembangan otomasi ini pada bagian makanan ataupun kuliner berkembang sangat cepat. Alat yang ditawarkan seperti robot omelet ini diproduksi dengan tujuan untuk mempercepat proses pemasakan omelet. Nah, alat yang dapat diandalkan ini dapat menawarkan harga yang lebih murah jika digunakan jangka panjang. Nah, robot omelet ini dirancang untuk dapat beradaptasi dengan kemampuan untuk memasak beberapa macam masakan dan dapat bermultitasking dengan menggunakan alat-alat masak dapur dan sesuai dengan masakan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, selainnya itu, pada kasus ini robot yang kami jelaskan ini adalah robot omelet, di mana robot ini berbentuk seperti lengan tangan manusia dengan memiliki kemampuan dapat memasak omelet dengan waktu yang singkat, namun konsistensi rasa tetap sama sesuai dengan beberapa macam pilihan yang ditawarkan pada robot omelet. Nah, cocok banget nih untuk hotel-hotel yang ada di Indonesia, sehingga pada saat proses pemasakan omelet ini bisa konsisten dan tidak berubah-ubah setiap pada saat proses pemasakannya.